di atas walaupun kaki kesengat sedikit. Wah, lebih banyak dari sebelumnya nih. Roda mobil yang kami tumpangi perlahan berputar melewati kubangan lumpur dan air. Kali ini, saya sedang bersama para pemanen madu di jantung belantara Aceh Besar. Jadi kita mau ke tempat panen madu, tapi jalannya tuh banyak banget. Ih, ranting-ranting kayak gini. Jadi harus setiap kali harus lihat ke atas, harus nunduk, kadang harus duduk dulu di bawah. Kenapa kita harus naik mobil tuh? Karena emang jalanannya tuh cukup susah. Tuh, belum lagi berlumpur. Medan jalan hutan Aceh Besar memang masih sangat liar. Dengan membawa puluhan orang ditambah alat dan logistik, mobil terpaksa harus berjalan perlahan. Wah, ternyata bukan lumpur lagi, udah jadi kolamnya di bawah. Kolam semua. Setelah menempuh perjalanan hampir 1,5 jam, akhirnya kami tiba di titik pemberhentian. Dan karena lokasinya tuh masih harus butuh jalan kaki, jadi kita nggak bisa bawa mobil lagi. Kita mau turun buat persiapan jalan kaki. Kami masih harus melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki menembus hutan belantara. Nah, ini kita sudah sampai di lokasi panennya, ini di daerah Janto, Aceh Besar. Tuh bisa dilihat banyak banget sarang lebahnya tuh. Ada sekitar 50 sarang lebah, mulai dari yang kecil sampai yang besar. Kalau tinggi pohonnya berapa nih? Sekitar 35 meter. Tinggi pohonnya dari sini kelihatan banget, menjulang tinggi 35 meter. Nanti saya mau coba buat naik ke atas sana, buat ikut panen lebahnya. Puluhan sarang lebah madu menggantung rapi menghitam di atas pohon. Sementara yang lain menyiapkan peralatan, saya dan beberapa anggota lain akan menyiapkan makan siang. Ini kita masak dulu, masak ayam bumbu kari khas Aceh. Potongan ayam kampung adalah bahan utama kari ayam khas Aceh. Ini memang seperti ini kebersamaan sebelum panen madu, biasanya akan makan bersama, duduk bersama seperti ini. Sebelum mengambil madu, perut harus sudah terisi. Karena setelah panen dimulai, kita sudah tidak bisa lagi membuka baju pengaman sampai proses panen selesai di sore hari, bahkan malam hari. Selain manusia, rasa madu yang manis juga menarik bagi beberapa jenis binatang. Salah satunya adalah elang madu. Nah, biasanya untuk mengusir dari predator tuh pakai meriam seperti ini yang dibuat khusus. Jadi karena ada suaranya, predator tuh bakal kabur. Bersaing dengan elang, para pencari madu hutan di sini membuat alat pengusir agar tidak didahului. Elangnya udah pergi. Sudah aman, Bang? Udah aman. Akhirnya sudah aman dan kita akan siap-siap buat panen madunya. Selain elang, jejak binatang lain penyuka madu juga terlihat di sekitar sarang. Jadi nggak cuma dari elang aja nih. Beruang madu tuh biasa juga mengambil sarang madu. Tuh. Nah, ini ukuran dari cakarnya sama tangan saya tuh nggak jauh beda. Jadi bisa dibilang beruang madunya tuh nggak terlalu besar. Karena itu,
1 bulan sebelum panen, para pencari madu ini akan menjaganya agar tidak didahului oleh binatang. Dua orang pawang mulai menancapkan pasak bambu pada pohon yang berfungsi sebagai tangga untuk naik. Nah, ini kita sudah memakai atribut yang lengkap. Karena emang ini lebahnya tuh sangat agresif, jadi harus cukup berhati-hati. Nah, berbeda nih kalau udah yang profesional tuh. Jadi perlengkapannya nggak pakai apa-apa, nggak pakai tali, tapi kalau saya nanti bakal pakai tali biar lebih safety. Dalam setiap kelompok pencari madu, terdapat pawang yang bertugas memanjat dan mengambil sarang. Mereka naik tanpa pengaman sama sekali, hanya memakai pakaian pelindung untuk menghindari sengatan lebah. Bisa ya? Lagi proses naik. Tuh. Dipasaknya itu cuma buat 1 tapak kaki doang. Jadi emang lumayan susah dan lumayan capek, padahal masih belum terlalu jauh. Tuh. Pasak bambu dianggap lebih kokoh dan lebih nyaman saat dipijak dibandingkan dengan paku atau besi. Jadi memang lebah Apis dorsata itu kalau membuat sarang itu berada di tempat yang tinggi, seperti di pohon-pohon yang tinggi. Nah, kayak gini. Terus juga pohonnya itu dia bukan yang pohon yang bergerombol, tapi sendiri. Makanya posisinya tuh jauh-jauh dari pohon-pohon lain. Sarang lebah Apis dorsata berbentuk lempengan dengan ukuran bisa mencapai 2 meter. Kesulitannya selain dari manjat itu karena lumayan tebel bajunya, bahkan celananya, kaos kaki tuh sampai memang harus tebal dan semua badan tuh tertutup, jadi lumayan mengeluarkan cairan cukup banyak dan lumayan dehidrasi jadinya. Sebagai hewan komunal, lebah madu hidup secara berkelompok. Dalam satu kelompok terdapat 1 ekor ratu yang dilindungi oleh ribuan pejantan dan lebah pekerja. Aduh. Aduh. Pagi saya waktu naik disengat lebah, sakit banget. Aduh. Ini lebahnya udah pada ngumpul banget nih. Kurang dikit lagi di atas. Aduh. Sampai juga di atas, walaupun kaki kesengat sedikit. Nggak sampai di atas dari bawah tuh. Nggak berani ngeliat ke bawah. Nggak kelihatan abang-abangnya. Pawang-pawang lebahnya lagi bekerja mereka. Berada puluhan meter di atas permukaan tanah, saya bisa merasakan resiko yang diambil oleh setiap para pencari madu. Itu udah penurunan madu ke berapa itu? Kelima ada ya bang ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Udah ke 10? Udah madu ke 10 yang diturunkan. Dengan lincah, para pawang merayap di atas dahan pohon tanpa pengaman sama sekali. Menurut mereka, dengan tanpa tali pengaman, tubuh akan lebih bebas bergerak. Wah, luar biasa banget perjuangan para pencari madu. Mantap.
Sebelum dipanen, pawang harus membersihkan sarang dari koloni lebah. Saat dibersihkan, seketika lebah akan berhamburan dan menyerang siapa saja yang berada di sekitarnya. Wah, udah banyak kesini. Lebih banyak dari sebelumnya nih. Lumayan dekat rasanya, walaupun udah safety. Memanjat dengan pakaian setebal ini memang tidak mudah. Keringat saya mengucur dengan deras. Dehidrasi, saya mau minum. Cara minumnya mau nggak mau kesiram nih badan. Dalam waktu singkat, bawang berhasil menurunkan puluhan sarang. Jadi sarang-sarang madu yang sudah diambil itu bisa langsung diperas nih, pakai dengan alat yang sudah mereka buat. Madu merupakan bahan alami yang berasal dari nektar atau sari bunga. Lebah mengumpulkan dan merubah nektar menjadi madu dan menyimpannya dalam sarang-sarang segi 6 ini. Itu nggak semua yang diperas, itu bagian-bagian tertentu nggak termasuk sama larva-larvanya. Madu hutan asli terlihat lebih encer karena masih terdapat kandungan air di dalamnya.